Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar tetap bisa hadir di tempat yang mulia ini, perkumpulan yang mulia ini yang sangat luar biasa. Kita hadir dalam rangka acara Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tawaqufan majlis. Alhamdulillah, hadirnya kita di tempat ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena majelis ta'lim, majelis yang di situ diisi untuk mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya orang-orang pilihanlah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban sebentar lagi akan selesai. Ketika bulan Sya'ban ini selesai, datangnya namanya bulan Ramadan. Bulan Sya'ban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikatakan adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat bulan Sya'ban, di situ padahal diperintahkan selaku umat Nabi Muhammad untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita koreksi diri kita masing-masing. Hingga akhir di bulan Sya'ban ini sudah berapa banyak lidah kita, lisan kita, mulut kita ini memuji Nabi Muhammad? Apakah kita masih kosong dari Nabi Muhammad? Hati kita kemana kepada Nabi Muhammad? Sudah berapa banyak kita memuji Nabi Muhammad? Untung ada acara seperti ini. Mau nggak mau kita berkumpul di tempat seperti ini, kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita hanya satu tujuannya, akhirat. Kita di akhirat hanya satu keinginan kita, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau kita masih sungkan, berat lidah kita untuk memuji Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa, harapan kita yang di dunia ini yang besar sangat luar biasa, bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memiliki hati yang dipenuhi cinta kita kepada Nabi Muhammad, lisan kita ini akan mudah untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih ada beberapa hari bulan Sya'ban ini kita buktikan kepada Nabi Muhammad, kita jadikan lisan kita ini terus memuji dan tidak pernah kenal lelah sedikit pun. Kita kurangi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, perbanyak terus salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah takut, nggak usah bingung, nggak usah ragu.
Nggak bakal kok, nggak ada sia-sianya. Dan kita sudah tahu semuanya, yakin sudah tahu semuanya. Kenapa? Sholawat amal yang pasti sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita riya, nggak ikhlas, pamer, baca sholawat sampai nggak kepada Nabi Muhammad. Nikmat nggak jadi umat Nabi Muhammad. Di dunia dapat syafaat. Amal ibadah kita sholat belum tentu. Tapi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita dalam keadaan lalai, ngumpul, duduk biasa aja, tapi selalu akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini hadiah yang luar biasa, kasih sayang yang luar biasa dari Nabi Muhammad untuk kita semua selaku umat Nabi Muhammad. Cuman kita aja kadang-kadang masih cuek, nggak peduli, masih banyaknya maksiat. Itulah penyebab kita berat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita kalau lagi kumpul, mulut kita rajin kalau lagi ngerumpi. Kadang-kadang hadir di acara tempat seperti ini juga masih seneng ngomong terus. Padahal di situ di tengah-tengah sedang memuji Nabi Muhammad. Berarti hati kita masih kosong. Kalau kita menghadirkan di suatu acara, di situ ada Nabi Muhammad SAW, nggak bakal berpaling hati kita kepada Nabi Muhammad. Tapi karena kita manusia yang masih jauh banget dari kata sempurnanya cinta kita kepada Nabi Muhammad, ya seperti ini hasilnya. Tapi bukannya sia-sia, enggak sia-sia. Justru tidak pahamnya kita dengan memuji nama Nabi Muhammad tetap akan mendapatkan faedah. Dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ulangi terus, ya. Ulangi terus membaca atau menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan sering nih hadir maulid, baca maulid. Kadang kalau beberapa mungkin muta'allimin, orang yang belajar, tahu arti-arti nama Nabi, arti dalam sejarah maulid, qiraatul maulid. Tapi kan sebagian banyak nggak tahu, nggak paham. Ya coba kalau Habib tanya nih, ibu-ibu yang hadir sini, bapak-bapak yang hadir sini, tadi baca maulid, artinya paham nggak? Hampir semuanya nggak paham. Tapi itulah kemuliaan umat Nabi Muhammad, kasih sayang umat Nabi Muhammad. Mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faham atau tidak faham, dan menyebut nama Nabi Muhammad, Allah angkat penyakit-penyakit hati kita. Itu kemuliaannya. Makanya kita harus adakan, rayakan yang seperti ini, acara-acara seperti ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan kita sebagai selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kosong, terus penuhi di hati kita kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat, di padang mahsyar kita bingung. Semua umat Nabi kebingungan mencari pertolongan. Nanti kita ngelihat ada sosok yang sangat indah, bercahaya, sangat tampan, luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon, menghampiri, ya Rasulullah, berilah aku syafaat. Rasulullah akan memberi syafaat kepada siapa? Kepada umat yang bagaimana? Umat yang selalu banyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikenal oleh Nabi Muhammad dengan banyaknya baca salawat kepada Nabi Muhammad, Rasulullah akan memberi syafaat. Jadi kalau kita ingin dikenal, nggak susah dikenal sama Nabi Muhammad. Kita mau nggak dikenal oleh Nabi Muhammad? Mau nggak dikenal oleh Nabi Muhammad? Banyakin sholawat. Beb, amal ibadah anak yang lainnya, sholat sunnah, sholat fardunya masih sering ada bolong-bolong. Jangan tinggalin sholawat. Dengan sholawat itu kita akan dibersihkan hati kita, akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal ibadah, terutama yang wajib. Tapi kalau kita semua kita tinggalkan, maksiat terus yang kita lakukan, makin jauh. Karena apa? Karena iman itu selalu ada yang nambah, ada yang berkurang. Yazid wa yankus, yazid bi ta'a wa yankus bil ma'siyah. Iman kita ini nambah dan berkurang. Kalau kita banyak maksiatnya, iman kita berkurang. Kita koreksi diri kita masing-masing. Dari pagi tadi sampai sekarang ini malam, sampai mau tidur lagi nanti, udah berapa banyak maksiat yang kita lakukan.
atau taatnya kita yang banyak kita lakukan. Kalau taatnya kita banyak yang kita lakukan, berarti iman kita bertambah. Tapi kalau maksiat yang lebih banyak kita lakukan, iman kita berkurang. Dengan berkurangnya iman, makin kurangnya juga cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memuji Nabi Muhammad di bulan Sya'ban ini, kita penuhi rasa cinta kita agar apa? Nanti datangnya bulan Ramadan yang akan datang, indahnya bulan Ramadan, luar biasanya bulan Ramadan, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, ya, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap manusia ini kalau kita lihat Ramadan, ini bulan Ramadan, satu per orang ini dikasih sama Allah apa? Ramadan. Ya. Satu orang Ramadan. Kita punya Ramadan, antum punya Ramadan, semuanya punya Ramadan satu-satu. Maksudnya apa? Jadi dalam satu bulan penuh itu nanti kita koreksi dalam satu hari amal apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan sampai masuknya bulan Ramadan kita belum siap. Jangan pikiran kita datangnya bulan Ramadan, wah di depan mata kita pikiran kita kolak, gorengan, takjil, hanya itu aja. Persiapkan diri kita yang pertama adalah iman. Iman kita menyambut datangnya bulan Ramadan ini, memuliakan bulan Ramadan ini benar-benar ya dengan iman yang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita masih, makanya anggap bulan Ramadan seperti biasa aja. Orang soleh itu salaf, para orang soleh itu, mungkin para guru-guru di sini juga sering banget belajar dan diajarkan oleh guru-gurunya. Kadang 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, orang soleh itu mempersiapkan hatinya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi biar masuknya bulan Ramadan, kita udah siap dengan ibadah kita, bersih hati kita. Kita udah percaya, udah sering dengar, udah pasti dengar, sering dengar. Kalau di bulan Ramadan itu syaitan bebas apa dikurung? Syaitan bebas apa dikurung? Dikurung. Syaitan itu kalau di bulan Ramadan dikurung, di penjara. Ya, di penjara, diikat, kagak bisa kemana-mana. Tapi kita lihat di bulan Ramadan masih banyak gak maksiat? Yang ngabuburit jalan yang sama bukan pasangannya banyak nggak? Yang menggugurkan pahala di bulan Ramadan, pahala puasa banyak. Jadi ngelakukan banyak juga, subhanallah. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu bikin sedih Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad selalu memberikan rahmatnya yang sangat luar biasa. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang bulan Ramadan nanti, iman kita tambahkan, setelah itu kita perlu yang namanya amal. Jangan sampai kosong dari bulan Ramadan, amal kita pun kosong. Kurangi yang namanya perbuatan atau perilaku yang dapat melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kadang-kadang kita lihat guru-guru kita, salaf-salaf kita, habaib, kiai, kadang-kadang menyendiri, memperbanyak amal di bulan Ramadan yang wajibnya diperkuat, yang sunnahnya ditambah. Amaliyah yang penting di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quranul Karim. Perbanyak sebanyak-banyaknya baca Al-Quranul Karim. Sebenarnya kalau kita dengar baca Al-Quran ini nggak boleh asing di telinga umatnya Nabi Muhammad. Nggak boleh asing, nggak boleh aneh di telinga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah keadaan, kenyataan seperti itu. Kadang Al-Quran ini kita buka, ya, kita buka dan kita ambil dari lemari setahun sekali. Kita ambil dari lemari, kita buka masih debuan. Ini yang dibilang umat Nabi Muhammad.
Ini yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad. Kita pengen tenang dan kita pengen tahu hati kita bersih atau tidak. Gal Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Idza tahural qalbu lam tashba min qiraatil Qur'an." Jadi kalau kita pengen tahu hati kita ini, Bu, Bapak, kalau hati kita pengen tahu nih semuanya, hati kita ini bersih atau enggak, kita boleh uji dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Ayo kita buktikan seberapa betahnya kita membaca Al-Qur'anul Karim. Kita baca nih, ada nih, bro, PD-nya Masya Allah, bawa Al-Quran semangat luar biasa, bangganya datang ke musola, buka Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul azim. Selesai satu ayat, ya begitu langsung bangga, ana baca Al-Quran. Itu kita, iman kita, ibadah kita masih begitu. Baca satu ayat, 2 ayat, 3 ayat gitu, keluar ngerasa dirinya paling hebat. Dia nggak tahu orang soleh kalau hatam Al-Quran luar biasa. Habib Abdullah bin Muhsin bin Tahir yang pengarang kitab Salamut Taufik itu punya rumah tingkat, ya, rumahnya tingkat, di setiap tangganya yang beliau naiki itu pernah hataman Al-Quran di situ, ya, pernah hataman Al-Quran. Apalagi di ruangan tamunya, di kamar itu nggak usah dihitung lagi. Kalau kita di rumah kita berapa kali hataman Al-Quran? Hah? Sekali doang. Nunggu tadarusan di masjid doang palingan. Na'udzubillah, kadang-kadang ada orang masih dengar ada tadarusan, wah ini tadarusan sampai malam banget sih, berisik banget. Nah ini bahaya ini, ya, yang paling ngomel gitu tadi bulan Ramadan, ini hatinya nggak benar. Kalau kita lihat di kota Tarim yang mulia, kota para aulia, orang soleh yang banyak kadang difitnah, tapi disitulah kenyataannya. Al-Faqir hadir, pernah datang di situ, subhanallah. Emang di kota itu kalau di malam hari hidup dengan amat ibadahnya. Kita ini kalau taraweh, satu, kita taraweh di tempat di masjid kompak semua di masjid ini jam sekian. Kadang-kadang kita nyari taraweh yang paling cepat, betul nggak? Taraweh di masjid ini paling cepat kita kejar. Yang situ lama, ntar dulu. Yang cariin cepetan, padahal setahun sekali. Amal ibadah umat Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di kota Tarim itu, di sini sudah di masjid, satu masjid udah mengadakan sholat tarawih, tapi ada lagi sampai jam 2 malam. Jadi kalau ada yang telat tidak bersolat tarawih di situ, bisa pindah ke masjid berikutnya. Jadi malamnya hidup, paginya hilang kayak apa? Kayak kota mati. Artinya kita kalau mau nyari makanan nggak bakal dapet, ya, nggak ada orang jualan apapun, nggak ada, kecuali nanti udah menjelang mau buka puasa, disiapkan emang untuk orang buka puasa. Di siang hari kalau ada yang batal begitu, nyari makanan di warung-warung nggak ada, di sana nggak dapet, karena aib, malu, karena juga dosa. Kalau di Indonesia luar biasa, masya Allah, jalan sedikit aja, ya, melihat warteg tutup, tapi lihat ada kakinya tuh, ya, sepotong kakinya, masya Allah. Ngelihat jalan lagi jualan es, tapi pahalanya sebenarnya lebih gede orang Indonesia, ya, lebih gede orang Indonesia nggak? Lebih gede. Kenapa? Godaannya lebih besar, pahalanya justru lebih besar kita. Kenapa? Ketika kita jalan, kita diuji oleh iman kita, ketulusan kita ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah, ya, bulan Ramadan kita harus benar-benar menyambutnya dengan amal-amal ibadah yang benar-benar, yang ikhlas, yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang sibuk dengan handphonenya kurangin, yang full terus-menerus chat yang nggak ada manfaatnya kurangin, apalagi permainan-permainan yang sia-sia, game-game yang sia-sia, naudzubillah min dzalik, ya, itu kurangi, kita fokus dengan ibadah kita.
Bapak-bapak sama ibu-ibu di sini ingin nggak nyenengin hati Nabi Muhammad? Mau nggak bahagiakan hati Nabi Muhammad? Ramadan masuk bentar lagi, ya semangatlah kita, jagalah perbuatan kita, jauhkan dari perbuatan maksiat. Ramaikan masjid-masjid. Rajinlah mengaji atau membaca Al-Quranul Karim dan juga membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Akhir Ramadan kita merayakan hari raya Idul Fitri dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang orang beruntung di bulan Ramadan. Ya, orang yang beruntung di bulan Ramadan, orang yang seperti itu, yang takwanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan otaknya di 10 akhir Ramadan hanya untuk beli pakaian baru. Ya, hanya ke pasar, hanya ke itu doang, cuman untuk memperhias diri dohiriyah, tapi tidak menghias diri batiniyahnya. Hilang batinnya, cintaannya kepada Nabi Muhammad, ta'zimnya dengan Ramadan. Kemudian setelah itu yang kita perlu ketahui adalah ilmu. Amal kemudian ilmu. Ilmu yang kita harus telaah. Ada orang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang berilmu sama orang yang nggak berilmu itu berbeda. Maksudnya apa? Kalau orang berilmu itu dia akan tahu ketika buka puasa yang mana afdol dulu nih, yang paling utama buka puasa yang kita sentuh. Kita umat Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad. Kalau buka puasanya masih pakai kolak duluan, masih kurang, nggak ada cinta sama Nabi Muhammad. Jadi ada cerita ini luar biasa. Mungkin Sayyidul Walid Al-Habib Abuya Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau alumni murid-murid beliau di sini mungkin paham, sangat paham, yakin. Enggak pernah lepas yang namanya buka puasa itu dengan kurma. Suatu ketika kita bersama beliau naik satu kendaraan, naik mobil beliau, jalan, mungkin mau hadir acara buka puasa. Biasanya selalu ada di mobil beliau. Yang khidmah sama beliau selalu berasa tahu. Nyiapin kurma itu selalu ada. Suatu ketika pernah kejadian nggak kebawa itu kurma. Kalau kita mungkin ngomong ya sudah biasa aja, namanya nggak kebawa, ya kan? Tapi beliau apa? Mengatakan, kita dimarahin, murid-muridnya ditegur. Kamu ingin apa? Memisahkan hubungan ana dengan Rasulullah SAW. Ini sunnah yang ana jaga. Setiap buka puasa selalu dengan kurma. Jadi bukannya berarti nggak boleh dengan makanan yang lain. Insya Allah semuanya suka kurma kan? Suka nggak sama kurma? Sekarang kalau pengen dapat kurma susah apa gampang? Gampang. Nah, berusaha deh. Kurmanya macam-macam. Jangan juga kita agungkan diri kita juga, kita muliakan diri kita juga, cari kurma yang mewah, yang luar biasa. Kadang kita cari kurma, ya lihat kurma yang penting ngambil sunnah aja, ngambil sunnah aja. Tahu nggak kurma yang paling cinta oleh Nabi Muhammad, disukai oleh Nabi Muhammad? Apa nama kurmanya? Ajwa. Beli, jajal, coba beb, mahal beb, tabung. Ente beli celana lepis aja mampu. Yang rokok maaf beli rokok aja mampu. Buat sunnah Nabi untuk nyenengin hati Nabi Muhammad berat. Tadi kan katanya pada siapkan untuk bahagiakan hati Nabi Muhammad, nyenengin hati Nabi Muhammad. Buktikan di bulan Ramadan ini, ketika buka puasa, ilmu yang kita dapetin ini kita amalkan. Jadi nggak kita sentuh yang lainnya, manis-manisan yang lainnya, kecuali kurma terlebih dahulu. Kita makan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita hadirkan di situ Nabi Muhammad SAW. Indah. Nabi Muhammad pun bahagia. Kenapa? Yang dia pilih untuk membatalkan puasa adalah sunnahku, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang perlu kita siapkan juga adalah harta. Orang yang memiliki harta bisa infak yang berlebih nanti di bulan Ramadan. Kita sudah ketahui pahala dan faedahnya luar biasa ketika kita memberi takjil atau buka puasa kepada orang yang berpuasa. Pahalanya seperti orang yang berpuasa tersebut.
Kalau seandainya satu orang ngasih neraktir 3 orang nih, ente 3 orang nih nanti kita traktir buka puasa bareng, anda yang ala hisabi kalau kata, kita yang traktir deh, kita yang bayar. Anda batalnya ente semua antara yang batalin. Kita beliin makanan, kasih kurma. Di puasa kita cari pahala seperti itu. Ada harta, udah kita dapat pahala seperti yang dia lakukan tadi. Pahala puasanya kita pun dah dapat double nggak tuh? Nah ini orang-orang cerdas namanya. Umat Nabi Muhammad yang cerdas di bulan puasa seperti ini. Ketika memiliki harta yang lebih, dia bisa menempatkan harta tersebut. Yang terakhir, ini kan udah malam daripada mau asya ya, gimana? Udah lapar ya, udah lapar. Terakhir, ini penting banget, yaitu hati. Dari apa? Dari maghrib tuh, dari maghrib. Demo nih, ntar lagi. Terakhir, hati. Kita siapkan hati kita. Ini kuncinya. Kita punya orang tua enggak nih? Yang punya orang tuanya nih, anak-anak punya orang tua, ibu, bapak, yang enggak punya atau sudah di alam kubur, kita doakan. Tapi yang punya orang tua minta ridhonya. Jangan datang bulan Ramadan kita masih banyak salah. Dan jangan ada yang namanya permusuhan. Nggak boleh sesama umat Islam, sama umat Nabi Muhammad masih ada permusuhan. Datang bulan Ramadan masih ada benci sama si fulan. Ana benci sama si fulan, Anda benci sama si fulan. Masuk bulan Ramadan, amal ibadah kita nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutus tali silaturahmi itu walaupun mati di tengah Ka'bah. Cakep nggak matinya wafat di tengah Ka'bah? Lagi tawaf, Allah ambil ruhnya, kemudian meninggal. Kita pikir husnul khatimah itu. Pasti pemikiran kita husnul khatimah, masya Allah. Indah matinya. Tapi di hati kita kalau masih ada permusuhan, walaupun mati di jawfil Ka'bah, di tengah-tengah Ka'bah, amal ibadahnya tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita harus selalu memaafkan. Yang punya saudara yang dulunya bermusuhan, minta maaf, jangan berat. Mau datangnya bulan Ramadan bukan nunggu lebaran doang, nunggu THR-nya doang nanti. Mau lebaran baru minta maaf biar dikasih THR. Enggak begitu cara yang Nabi ajarkan. Jadi ada orang tua samperin, cium tangannya, cium keningnya, peluk orang tua, minta ridho, minta maaf. Agar apa? Agar datang bulan Ramadan kita semua dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita bersih, makin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah kita sambut bulan Ramadan yang akan datang ini dengan amal ibadah yang semangat. Insya Allah Allah mudahkan lisan kita untuk membaca Al-Quran Karim, dan terus lisan kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tutup usia kita, mata kita ini diharamkan untuk memandang wajah Nabi Muhammad, wajah yang paling tampan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad di dunia qabla al-akhirah ya qadatan wa manaman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.